Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengetahui hubungan rata-rata dari dua populasi. Jika kita memiliki populasi A dengan rata-rata adalah XA dan populasi B dengan rata-rata adalah XB, kita ingin mengetahui apakah XA sama dengan XB atau XA tidak sama dengan rata-rata populasi B, atau rata-rata populasi A besar dari rata-rata populasi B, atau rata-rata populasi A kecil dari rata-rata populasi B. Nah, ini yang ingin kita pelajari. Untuk kondisi ini ada 3 kemungkinan. Pertama adalah varian dari dua populasi tersebut sama dan diketahui. Yang kedua adalah varian dari dua populasi berbeda dan diketahui. Yang ketiga, varian dari dua populasi sama namun tidak diketahui, sehingga harus dihitung dulu. Video kali ini membahas nomor 1 dan 2. Kita mulai dari varian yang berbeda namun diketahui. Kita menggunakan nilai Z pada kasus ini. Ini adalah persamaan dasarnya. Z sama dengan rata-rata varian populasi pertama dikurang rata-rata sampel pada populasi kedua, dikurang dengan rata-rata hipotesa populasi pertama dikurang rata-rata hipotesa populasi kedua, dibagi akar dari standar deviasi populasi pertama yang dikuadratkan dibagi dengan jumlah jumlah populasi, ditambah standar deviasi populasi kedua yang dikuadratkan dibagi dengan jumlah populasi. Karena hipotesa kita mu1 sama dengan mu2, atau rata-rata populasi pertama sama dengan rata-rata populasi kedua, maka ini bisa sama dengan 0. Inilah persamaan yang tersisa. Dengan standar deviasinya harus sudah diketahui. Namun berbeda. Nah, untuk kasus varian yang sama dan standar deviasinya sudah diketahui, perbedaannya sederhana saja, karena standar deviasi pertama sama dengan standar deviasi yang kedua, maka ini bisa ditarik keluar akar, menjadi standar deviasinya di luar, akar 1/N1 tambah 1/N2, lainnya sama. Sehingga inilah bentuk persamaannya ketika standar deviasinya sama. Kalau ini standar deviasinya berbeda. Kita lihat contoh soal. Perusahaan A dan perusahaan B sama-sama memproduksi sepeda motor. Analisa terhadap kinerja motor produksi mereka dilakukan berdasarkan jauhnya jarak tempuh kendaraan ketika menggunakan bahan bakar yang sama. Apakah motor perusahaan A lebih baik dari B dengan significance levelnya 5%? Jika sampel dari perusahaan A itu ada 125, sampel perusahaan B ada 150, jarak tempuhnya 90 km, yang perusahaan A, jarak tempuh perusahaan B 80 km. Standar deviasi keduanya sama-sama 12 km. Lihat nih pertanyaannya, apakah motor perusahaan A lebih baik dari B dengan alfa? Pertanyaan ini mempengaruhi bentuk uji kita, uji dua arah, uji kiri, atau uji kanan. Karena kita ingin mengetahui lebih baik atau sama dengan, maka H0 kita adalah A, mu A, rata-rata jarak tempuh motor A sama dengan rata-rata jarak tempuh motor B,
atau rata-rata jarak tempuh motor A lebih besar atau lebih baik daripada rata-rata jarak tempuh motor B. Z tabel untuk 5%, alfa 5%, maka kita lihat 5% itu artinya confidence levelnya 0,95. Kita cari di tabel kita yang bernilai 0,95 antara ini. Ini berada di baris 1,6 dan di kolom di sini. Kita anggap inilah 0,045. Sehingga alfanya adalah 1,645. Selanjutnya ini langkah pertama. Ingat langkah-langkah dalam uji hipotesa. Langkah kedua, cari Z tabel. Langkah ketiga, hitung Z. Kita masukkan rata-rata perusahaan A 90, rata-rata perusahaan B 80. Sedangkan ini karena bernilai sama dengan 0, bisa kita coret. Standar deviasi 12 per akar 1 per sampelnya 125 tambah 1 per sampel yang kedua 150. Ini bernilai 6,88 Z hitungnya. Coba kita perhatikan. Jika Z tabelnya 1,645, maka Z hitung berada di sebelah sini, di sebelah hitam. Karena dia bernilai 6,88. Lebih besar kan? Harus di sebelah kanan. Artinya karena berdaerah hitam yang terpenuhi, artinya H1 diterima. H alternatif diterima. Benar, motor A lebih baik daripada motor B dengan significance levelnya 5%. Contoh soal yang kedua. Rata-rata gaji karyawan dari perusahaan A dengan sampel 140 orang adalah 120 dan standar deviasinya 15. Rata-rata gaji karyawan dari perusahaan B dengan sampel 190 orang adalah 125 dengan standar deviasi 20. Nah, ini berbeda standar deviasi sekarang. Dapatkah kita simpulkan bahwa rata-rata gaji perusahaan A lebih rendah daripada gaji perusahaan B dengan significance levelnya 5%? Ingat, lihat pertanyaannya akan mempengaruhi jenis uji kita. Kanan, kiri, atau dua arah. Karena dia ingin mengetahui lebih rendah, maka alternatifnya ini kan rata-rata gaji perusahaan A lebih rendah dari rata-rata gaji perusahaan B. Sedangkan alternatif H0 kita tetap sama dengan K. Setelah tetapkan hipotesa, lihat Z tabel. Karena Z tabelnya adalah 5%, alfa 5%, sama dengan yang tadi berarti 5% 1, minus 1,645. Kenapa minus? Karena kita sekarang uji sebelah kiri. Kita gunakan Z yang di sebelah kiri. Karena ini uji sebelah kiri negatif. Kecil dari. Setelah kita lihat Z tabel, lalu kita lakukan Z hitung. Masukkan ke persamaan 120 dikurang 125. 120 rata-rata yang pertama dikurang 125 rata-rata yang kedua per akar. Standar deviasinya 15 kuadrat per 140 ditambah 20 kuadrat per 190. Ini hasilnya adalah minus 2,60. Minus 2,60. Nah, karena minus 2,60 itu di sini ya, sedangkan Z tabelnya minus 1,645, 1,645. Dan Z hitung kita 2,60 minus 260 kan berarti di sini di daerah hitam dia karena lebih kecil, lebih ke kiri lagi. Minus 2,60 karena dia di daerah hitam artinya apa? Alternatifnya diterima. Benar, motor A itu
Rata-rata gaji karyawan dari perusahaan A itu memang lebih rendah daripada perusahaan B dengan tingkat keyakinan 5%. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.